Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lydia Zulfina Rahmawati. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu dunia cryptocurrency dan kegunaan dari cryptocurrency. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua mengenai video yang berikut ini. Saya belum tahu. Saya nggak tahu. Wah, saya kurang tahu ya. Tentang kripto sih saya kurang tahu ya. Nah, dari video sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan masyarakat, khususnya mahasiswa itu sendiri, belum mengetahui dan memahami apa itu cryptocurrency dan kegunaan dari cryptocurrency. Nah, kita kan sama-sama tahu nih, di tahun 2020, cryptocurrency mengalami kenaikan yang luar biasa. Misalnya nih, Bitcoin naik sebesar 450% sepanjang tahun 2020. Ethereum juga naik lebih dari 1000% nih dalam 1 tahun terakhir. Lalu ada juga Yearn Finance yang sempat mencapai rekor sampai 650 juta rupiah dari yang tadinya tuh cuma sekitar 10 jutaan rupiah aja. Kenaikannya tuh sampai 6400% nih, cuma dalam waktu 3 bulan. Luar biasa banget ya. Ternyata kenaikan aset kripto ini tuh emang gak kalah. Bahkan bisa dibilang melebihi saham di tahun 2020. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih, sebenarnya apa sih kegunaan cryptocurrency? Apa kripto itu cuma komoditas koin dan token digital yang dijadikan objek trading, pergerakannya agresif, tapi nggak punya nilai fungsional sama sekali? Atau jangan-jangan sebetulnya kripto itu punya nilai kegunaan yang bisa bermanfaat secara real di masa depan? Lalu faktor apa aja sih yang menyebabkan harga kripto naik? Apa cuman gara-gara spekulasi market aja? Nah, secara garis besar, kenaikan harga kripto itu bisa dipicu sama 3 hal. Yang pertama udah jelas karena spekulasi pasar. Kita nggak bisa memungkiri kalau kenaikan kripto yang agresif salah satunya dipicu sama spekulasi market atau optimisme pasar yang berlebihan. Tapi optimisme itu muncul dari mana sih sebenarnya? Tentu aja dari potensi nilai fungsional atau kegunaannya. Terus yang kedua itu karena perkembangan teknologi dan adaptasi kripto yang semakin meluas. Dengan pengembangan teknologi dan adaptasi tersebut nih, potensi penggunaan kripto secara real di masa depan menjadi kelihatan semakin nyata. Dan hal ini tentu bisa bikin nilai ekonomi kripto bertambah. Oh iya, poin kedua ini yang bakal aku bahas secara mendalam di video ini. Dan faktor yang ketiga adalah karena nilai kelangkaannya semakin tinggi. Buat kalian yang udah tahu tentang cryptocurrency atau Bitcoin nih, kalian pasti udah tahu kalau jumlah Bitcoin itu terbatas. Nggak bisa ditambah suplainya, tapi bisa berkurang karena musnah akibat keteledoran manusia. Dengan nilai market cap Bitcoin yang udah tembus 9.500 triliun nih, bisa dibilang Bitcoin itu adalah komoditas paling langka dan paling liquid di dunia saat ini. Saat itulah 3 faktor yang bikin harga kripto terus mengalami kenaikan. Nah, di video kali ini, saya mau bahas lebih spesifik poin yang kedua. Sebenarnya teknologi kripto bagaimana sih yang ditawarkan kripto kepada dunia? Sederhananya nih, teknologi kripto itu bisa memerdekakan semua bentuk layanan digital di dunia tanpa harus dikuasai dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan, institusi, atau bahkan negara. Biasanya nih, sebuah layanan digital itu dibuat oleh perusahaan yang memperkerjakan para programmer. Nah, layanan itu bisa dinikmati nih sama penggunanya karena ya memang dikelola sama perusahaan tersebut. Perusahaan itu memberikan tarif layanan kepada user dan perusahaan bisa membayar maintenance server ke penyedia jasa kayak Amazon atau Alibaba supaya layanan tersebut bisa tetap hidup. Sekarang gimana ceritanya kalau para programmer bisa bikin layanan digital yang bisa dinikmati oleh semua user tanpa harus dikelola oleh perusahaan dan gak perlu pakai server tunggal? Nah, teknologi kripto dengan nama blockchain itu bisa bikin jaringan server yang terpencar-pencar di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, memangnya program kayak gimana sih yang bisa dibikin di blockchain? Sebetulnya ya bisa apa aja. Misalnya kayak layanan jasa keuangan, layanan simpan pinjam, asuransi, pencairan warisan, perdagangan aset, dan lain-lain. Loh, tapi kan semua layanan itu sudah tersedia dengan mekanisme tradisional kayak perbankan, sekuritas, dan lain-lain. Ya benar, layanan itu tuh sudah banyak tersedia.
Tapi untuk para penggiat kripto, layanan tradisional keuangan itu punya banyak kelemahan, khususnya yang memiliki keterbatasan peran manusia. Nah, dengan teknologi kripto, peran manusia untuk mengaplikasikan layanan itu bisa digantikan sama program komputer yang sepenuhnya merdeka dari kepentingan manusia. Teknologi inilah yang biasa disebut dengan istilah smart contract. Misal, layanan keuangan yang dibuat dengan teknologi kripto itu bisa memfasilitasi proses transfer ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan murah. Oke deh, segitu aja. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian mengenai dunia cryptocurrency dan teknologi blockchain. Untuk kalian yang mau bertanya atau sharing nih tentang dunia cryptocurrency dan teknologi blockchain, bisa bertanya atau sharing di sosial media aku di @lydiazulfinarahmawati di Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.